Ya. Jadi dari penjumlahan sin alfa plus beta kan kita punya sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Nah, berarti dari rumus ini kita bisa mengeluarkan rumus rangkapnya untuk sin. Yaitu pertama kita misalkan dulu, betanya sama dengan alfa. Karena kan pengen membuat sudut rangkap ya. Berarti kita bisa tuliskan sin alfa ditambah alfa. Jadi dia rangkap ya, ada dua. Atau saya tuliskan sin 2 alfa. Sin alfa tambah alfa, maka dia bentuknya akan sama seperti ini ya. Oh, ini layarnya. Nah, hitam deh. Ya, maka dia jadi sin alfa, betanya kita ganti sama alfa tadi ya. Jadi cos alfa ditambah cos alfa dikali sin alfa. Berarti dari sini kita punya apa? Ada sin alfa, cos alfa, sin alfa. Ini kalau misalnya dalam perkalian gitu ya, terbalik itu nggak masalah ya. Berarti di sini kita punya apa? 2 sin alfa kali cos alfa. Jadi kita punya sin 2 alfanya adalah 2 sin alfa kali cos alfa. Ya, ini untuk sudut rangkap sin. Ini layarnya setengah ya kalau saya ini. Anak yang lurus apa yang miring ya? Anak yang seperti ini apa yang seperti tadi? Seperti tadi, Bu. Tunggu aja ya. Hmm. Ini untuk yang sin. Selanjutnya kita cari untuk yang cos. Tuh ya. Kita punya cos alfa gitu ya. Dari penjumlahan cos alfa tambah beta. Kita punya cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Maka kita bisa peroleh rumus rangkap untuk cos. Jadi kita ganti ya sama betanya kita ganti jadi alfa. Maka kita punya cos 2 alfa sama dengan cos alfa ditambah alfa. Maka menjadi cos alfa kali cos alfa dikurang sin alfa dikali sin alfa. Nah, karena dia perkalian ya, cos alfa dikali cos alfa, itu berarti akan sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Jadi kita punya yang kedua, cos 2 alfa itu akan sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, terus
kalau kita ingat gitu ya, identitas trigonometri, kita punya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka persamaan 2 bisa kita ganti gitu ya. Bisa kita peroleh punya tadi cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Kalau dari sini kan berarti kita keluarkan salah satu ya. Kita ambil yang cos. Berarti di sini kita punya apa? Cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Berarti ini kita ubah. Jadinya 1 dikurang sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Berarti kita punya 1 dikurang, karena sin kuadrat alfanya ada 2 ya. Yang ini 1, yang ini 1. Maka dia ada 2. 2 sin kuadrat alfa. Jadi kita punya cos 2 alfa dia sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Ini yang ketiga. Terus kita bisa gantikan lagi untuk yang sinusnya. Nanti kalau yang sinusnya ya, di cos 2 alfa sama dengan, nah sekarang sinusnya yang kita keluarkan, berarti jadinya cos kuadrat alfa dikurang sinus kuadrat alfanya menjadi 1 kurang cos kuadrat alfa. Nah, ini karena ada negatif-negatif ya, negatif dan negatif, maka dia jadi positif ya. Maka jadi ada 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Nanti kita punya ada 4 cos 2 alfanya, ada 3 ya. Adalah 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, ini bentuk sudut rangkap untuk cos. Sama nggak kelihatan ya? Warna apa ya? Oke. Jadi untuk sin ada sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Terus kita punya cos 2 alfa itu ada 3. Ada yang pertama cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Lalu yang kedua ada 1 min 2 sin kuadrat alfa atau 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Terus yang tan. Untuk tan kita punya kemarin rumusnya adalah tan alfa ditambah beta itu akan sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali sama tan beta.
Nah, ini caranya sama. Kita gantikan dia betanya sebagai alfa. Maka kita punya tan alfa tambah alfa ya, jadinya sama dengan tan alfa ditambah tan alfa per 1 dikurang tan alfa dikali tan alfa. Berarti atasnya ini kita punya tan 2 alfa sama dengan tan alfanya ada 2, berarti 2 tan alfa ya, bukan tan 2 alfa. Karena tan alfanya ada 2 ya, jadi 2 dikali sama tan alfa. 2 tan alfa. Per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Ini persamaan ke 5 ya. Jadi kita bisa peroleh sudut rangkapnya tadi. Untuk sin 2 alfa, kita punya 2 sin alfa kali cos alfa. Terus cos 2 alfa, kita punya cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Atau 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Atau 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Terus tan 2 alfanya kita punya 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Oke, jadi ini sudut rangkap untuk sin, cos, dan tan-nya. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Nanti nih setelah ini kita masuk ke contoh ya. Kalau di layar kalian gelap kah? Kalau layar saya gelap. Oke. Caranya hitunglah 4 sin nah, 4 sin 22,5 derajat cos 22,5 derajat gitu ya. Nah, ini kita punya, kalau misalkan kita tuliskan gitu ya, berarti ini kan 4 sin alfa cos alfa gitu ya. Misalkan ini sebagai alfa, ini sebagai alfanya ya. Nah, dua-dua setengahnya kan sama ya. Misalkan sebagai alfa, ya, berarti kita kan punya jadinya misalkan ini 4 sin alfa cos alfa. Nah, kita bisa hitung pakai sifat yang ini ya, sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, karena di sini ada 4, maka duanya aja kita keluarkan ya. Jadi 2 kali 2 sin alfa cos alfa.
Nah, ini fungsinya. Jadi kalau misalkan ada yang seperti ini, ya kita bisa menghitung nilainya. Nah, terus ini 2, berarti kan alfanya kita kembalikan dulu ya. 2 sin 22 setengah, cos 22 setengah. 2 sin alfa cos alfa, itu kan artinya adalah sin 2 alfa. Berarti kita bisa kembalikan, jadinya 2 dikali sin 2 alfa. Alfanya tadi adalah 22 setengah derajat. Oke, 22 setengah kita kalikan sama 2. Berarti berapa totalnya? 55. Salah. 22 setengah. 22 setengah kita kali 2. Berarti jadi berapa? 45 ya. Kelebihan tadi ya. 2 kali sin 45. Nah, kalau sudah seperti ini enak ya. Berarti kita bisa hitung sin 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Berarti 2 dikali setengah akar 2. Berarti jawabannya adalah akar 2. Akar. Ya. Oke. Ini mau ditanyakan dulu. Kalau nggak ada, silakan coba dikerjakan dulu ya. Hmm.
Ibu, nomor 1 itu minus setengah akar 3 kah? Ya, betul. Minus setengah akar 3. Oke, berarti yang satu deh ya. Siapa yang jawab tadi? Indah ya? Yang jawab tadi siapa namanya? Indah, Bu. Oh iya, betul. Oke. Yang nomor 2 setengah akar 3. Ya, betul. Setengah akar 3. Yang nomor 2. Kalau yang pakai pi ini, Bu, pi-nya diubah dulu Kak ke 180. Boleh. Kalau mau diubah ke 180. Kalau mau di akhiran, ngubahnya juga nggak apa-apa. Jadi dihitung dulu. Jadi baru diubah di terakhir. Kalau mau diubah duluan juga nggak apa-apa. Ibu yang nomor 5 itu 1/3 akar 3, Kak, Bu? Nomor 5. Ya, betul. 1/3 akar 3. Yang lainnya gimana? Pada bisa juga? Yang nomor 4 -1, Bu. Nomor 4 -1. Betul.
Yang nomor 3 masih kurang paham, Bu. Yang lainnya gimana? Dapatnya terakhir sampai di mana? Tadi itu baru mau apa? Mau ngalikan 3/8 sama pi-nya. Tapi nggak dapat juga akhirnya. Ya, dikalikan 2 dulu aja. Berarti pi-nya dikalikan 2 gitu, Bu. Mm-mm. Bukan Oke. pi-nya. Angkanya dulu. Pi-nya dibiarkan tetap V saja. Oh, oke, Bu. Gimana? Dia dapat? Saya bantu saja ya. Jadi misalkan ini kita bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi kan dia cos 2 dikalikan sama 3/8 V ya. Nah, ini nanti jadinya cos berarti 6 V/8. Nah, 6 V/8 bisa kita kecilkan lagi angkanya, berarti jadi cos 3V/4. Kita bagi 2 masing-masing ya. Nah, cos 3V/4 ini bisa kita tuliskan jadi sudut berelasi. Berarti cos V dikurang 1/4 V. Nah, kan dia ini kalau V itu kan dia besarannya adalah 180 ya. Jadi 180 min sesuatu. Nah, itu di kuadran berapa? Berarti di kuadran Kuadran 2. 2. Nah, posisi di kuadran 2 itu yang positif apa? Yang positif hanya Sin. sin ya. Sin. Yang positif itu hanya sin. Berarti cos ini nanti dia negatif. Berarti di sini nanti dia negatif cos
1/4 V. Nah, 1/4 V ini berapa sih? 180 kita bagikan sama 4. Berarti 45 ya. 45. Berarti ini min cos 45. Nah, min cos 45 berapa? Berarti min setengah 1 akar 2 2. akar 2. Jadi ya seperti ini ya. Jadi bisa kalian susun menjadi sudut berelasikan 3V/4. Itu sama aja V dikurang 1/4 V ya kan. Oke, kita lanjut ke rumus sudut pertengahan. Nah, kalau tadi rumus sudut rangkap, sekarang rumus sudut pertengahan. Oke, lihat dulu untuk rumus untuk sin setengah A. Oke, kita ingat kembali dulu rumus-rumusnya ya. Kita punya cos 2 alfa itu adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Berarti 2 sin kuadrat alfa itu adalah 1 dikurang cos 2 alfa. Nah, dari sini kita dapat sin kuadrat alfa itu adalah 1 dikurang cos 2 alfa per 2. Nah, kita sebut ini sebagai persamaan 6. Nah, sekarang kita substitusikan. Jadi, dia kan mintanya sin setengah alfa ya. Kita substitusikan, kita ganti alfa menjadi setengah alfa. Ke persamaan 6 ya. Maka kita peroleh sin kuadrat setengah alfa. Jadi alfa tadi kita akan gantikan semuanya dengan setengah alfa. Berarti sin kuadrat setengah alfa itu sama dengan 1 min cos 2 dikali setengah alfa per 2. Kita punya sin kuadrat setengah alfa itu sama dengan 1 dikurang cos alfa per 2. Karena ini kuadrat, berarti kita bisa dapat tanpa kuadratnya ya, itu adalah sin setengah alfa sama dengan plus minus akar dari 1 min cos alfa per 2. Nah, jadi kita dapat rumus sudut pertengahan ya. Kalau rumus sudut pertengahan tuh dia mencari setengahnya gitu ya. Setengahnya. Maka kita dapat rumusnya jadi seperti ini ya. Akar, jadi plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 2. Itu untuk sinusnya.
Lalu untuk cos setengah alfanya, kita ingat dulu kita punya cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Maka 2 cos kuadrat alfa itu sama dengan cos 2 alfa ditambah 1. Atau cos kuadrat alfa berarti sama dengan cos 2 alfa ditambah 1 per 2. Nah, maka kita punya ini. Nanti sama, kita substitusikan lagi. Alfa dengan setengah alfa ke persamaan 8. Berarti nanti kita dapat, kita subs dulu ya, kita subs alfa dengan setengah alfa. Berarti kita punya cos kuadrat setengah alfa itu sama dengan cos 2 kali setengah alfa ditambah 1 per 2. Maka kita punya cos alfa ditambah 1 per 2. Nah, maka dari sini nanti kita dapat cos setengah alfanya berarti adalah akarnya ya. Jadi plus minus akar cos alfa ditambah 1 per 2. Nah, ini untuk sudut pertengahan cos. Nah, ini kita sebut sebagai 9. Yang satu lagi untuk di tan ya. Untuk tan setengah alfa kita punya eh, identitas ya, identitas dari tan alfa. Kita punya tan alfa itu kan sama dengan sin alfa per cos alfa. Jadi kalau kita punya tan setengah alfa, berarti itu akan sama dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa. Nah, tadi kan kita sudah hitung ya, sin setengah alfa dan cos setengah alfanya. Nah, berarti nanti kita tinggal substitusi saja. Jadi tan setengah alfa sama dengan tadi sin setengah alfanya, ya ini ya, plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 2. Ini kurang bawah ya.
sama dengan jadi plus minus akar 1 dikurang cos alfa, tadi kita pakai alfa ya, cos alfa per 2 per cos setengah alfanya, ini cos alfa tambah 1 per 2 per cos alfa tambah 1 ya, berarti kita tulis satunya di depan aja, 1 plus cos alfa per 2. Oke. Nah, terus selanjutnya, kalau misalkan ada akar gitu ya, pecahan dalam akar, itu kan berarti masing-masing penyebut dan pembilang itu memiliki akar ya. Jadi kita bisa tuliskan dia jadi seperti ini ya, jadi plus minus akar 1 min cos alfa per akar 2, baru per lagi yang paling besar, plus minus akar 1 plus cos alfa per akar 2. Nah, ini kan kalau dia pecahan, dalam pecahan, berarti kita salah satunya harus kita ubah jadi bentuk perkalian ya. Kalau yang ubah jadi bentuk perkalian, maka salah satunya ini harus dibalik gitu ya posisinya. Nah, berarti nanti kalau kita balik posisinya, ini dia akar 2 sama akar 2-nya akan habis gitu ya. Menjadi 1. Maka sisanya ini adalah plus minus akar 1 min cos alfa per akar 1 plus cos alfa. Jadi kita punya tan setengah alfa adalah ini. Oke. Nah, untuk tan sendiri, kita punya kan sifat identitas sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, ini kan bentuknya ada akar ya di bagian penyebutnya. Jadi biasanya kalau kita hitung itu kan biasanya kita rasionalkan bentuknya. Berarti kita kalikan dengan akar lagi ya, supaya penyebutnya tidak ada akarnya. Jadi bisa teman-teman hitung gitu ya. Ini misalkan bentuk lainnya ya. Kita punya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Berarti sin kuadrat alfa itu adalah 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, nanti bisa dihitung, berarti jadinya tan setengah alfa itu sama dengan plus minus, karena ini tadi ya, akar 1 min cos alfa per akar 1 plus cos alfa dikalikan plus minus. Nah, kita bisa ambil yang negatifnya dulu misalkan. Jadi 1 min cos alfa per akar 1 min cos alfa.
Nah, karena akar kali akar, berarti bawahnya sudah ada tidak ada akarnya. Oh, nggak bisa ya, karena atasnya yang nggak ada akarnya ya. Karena dia harus sama akarnya. Akar 1 min cos alfa dikali akar 1 min cos alfa berarti jadi 1 min cos alfa. Nah, yang bawahnya maka masih ada akarnya ya, karena nggak sama angka di dalamnya. Jadinya adalah 1 dikurang cos kuadrat alfa. Terus kita punya 1 min cos kuadrat alfa itu adalah sin kuadrat alfa. Maka kita ubah. Jadi 1 min cos alfa per akar sin kuadrat alfa. Nah, akar dari sin kuadrat alfa itu adalah sinus alfa. Berarti ini jadinya aja sama dengan plus minus 1 min cos alfa per sin alfa. Nah, berarti kita punya bentuk lainnya dari tan setengah alfa itu adalah plus minus 1 min cos alfa per sin alfa. Ya, ini udah persamaan berapa ya? Minus 9, minus 10, nah ini 11. Nah, nanti bisa dicoba lagi untuk yang ininya positif gitu ya. Ini kan tadi ininya negatif ya. Nanti coba dicari untuk yang kalau ininya positif, diganti sama positif. Maka nanti yang akar yang nggak ada akarnya jadinya di bawah ya. Oke. Nah, dia kalau ngitungnya ini masih sama. Jadi kalau misalkan di kuadran berapa untuk sin positif coba. Kalau kuadran berapa untuk sin positif berarti kuadran 1 dan kuadran 2 itu sin positif ya. Berarti kalau di kuadran 3, kuadran 4 untuk sin itu nanti dia negatif. Untuk cos, tan dan seterusnya juga sama gitu ya. Nanti mengikuti seperti itu. Positif negatifnya itu nanti untuk pengambilan nilainya gitu ya. Ya. Kita masuk ke contohnya dulu. Saya mute dulu ya. Oke, contohnya misalkan kita punya sin 15 derajat gitu ya. Kita mau menggunakan sudut pertengahan. Nah, sin 15 derajat itu adalah eh, sin setengah dari 30 derajat. Dan kita gunakan untuk rumusnya sin tadi ya. Kita balik dulu ke atas. Nah, sin setengah alfa itu adalah plus minus akar 1 min cos alfa per 2. Oke, kita tulis dulu rumusnya.
Nah, nanti dari sini bisa kita tuliskan I plus minus akar 1 min cos 30 derajat ya, per 2. Oke, kita tahu cos 30 itu adalah setengah akar 3, berarti jadi plus minus akar 1 dikurang setengah akar 3 per 2. Nah, ini gimana ngitungnya? 1 min setengah akar 3 dulu, baru kita bagikan sama 2. Atau kita ubah jadi ini aja ya, pecahan dulu ya. Jadinya kalau masing-masing perpecahan ya, berarti 1/2 dikurang 1/4 akar 3 gitu ya. Karena setengah dibagi sama 2, itu jadi 1/4. 1/4 akar 3. Oke. Nah, saya samping ya, nulis sama dengan ini ya, biar tetap terlihat layarnya. Nanti sama dengan kita punya plus minus akar maksudnya berarti 1/4 ya, 1/4 2 min akar 3. Ya, akar 1/4 gitu ya. Akar dari 1/4 itu adalah setengah ya, berarti ini jadi setengah, yang akar 1/4 ini kita keluarkan dia jadi setengah, yang akar 2 min akar 3 itu nggak bisa keluar, akarnya berarti dia tetap ya, jadi per akar 2 min akar 3. Oke. Karena dia ini sin 15 derajat ya, sinnya 15 derajat, ada di kuadran 1, maka kita ambil yang positifnya. Berarti jawabannya itu yang positif. Kalau positif nggak usah ditulisin, jadi setengah akar 2 min akar 3. Nah, ini jawabannya. Nah, mungkin kalian boleh dihitung untuk yang mudah dulu aja ya. Misalkan tan 15 derajat. Oke, silakan dihitung. Ini kosmanya nggak ada ya, Rivaldinya. Nggak ada, Bu. Kenapa? Sakit kah? Jaringannya kayaknya di sana susah. Oke, oke. Ini pada belum balik kampung ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Perkuliahan ini ada yang offline? Belum ada yang offline ya berarti ya? Belum, Bu. Oh, berarti minggu depan ya. Oke deh.
Ibu, itu hasilnya 2 min akar 3, Kak, Bu. Berapa? 2 min Akar 3. dikit lagi. Oh ya bener ya, 2 min 2 min akar 3 ya? Iya, Bu. Iya, oke, oke, bener-bener. Iya, bener ya. 2 min akar 3. Oke, saya salah hitung nih. Oke, berarti udah semua ya. Karena ini tan 15 ya, jadi masih di kuadran 1. Nah, jadi ini biasanya sudut pertengahan ini dihitung untuk ya sudut-sudut yang ganjil-ganjil seperti ini ya. Tan 15 derajat. Tuh, atau setengahnya daripada sin ya. Setengah daripada sin, setengahnya daripada sudut ya. Oke, dari sini dulu sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini materinya sampai di sini saja. Jadi sampai sudut rangkap dan sudut pertengahan ya. Jadi aplikasinya memang lebih kepada menghitung sudut-sudut seperti ini gitu ya. Jadi ngitung-ngitung sudut tanpa menggunakan kalkulator. Oke, karena nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya cukupkan kelasnya. Oke,